Southern Poverty Law Center, SPLC, merilis laporan mengenai terorisme di Amerika Serikat. Mulai dari bulan April 2009 hingga Februari 2015, laporan yang berjudul The Age of the Wolf itu menemukan bahwa selama periode tersebut, lebih banyak orang yang terbunuh di Amerika oleh teroris domestik non-Islam dibandingkan oleh para jihadis. SPLC menegaskan bahwa ancaman jihadis sangat besar, dan menunjukkan bahwa serangan Al-Qaeda pada 11 September 2001 tetap menjadi yang paling mematikan dalam sejarah AS. Namun studi tersebut juga mencatat bahwa serangan paling mematikan kedua dilakukan bukan oleh kelompok Islamis, namun oleh Timothy McVeigh di Oklahoma City pada tanggal 19 April 1995. Laporan tersebut bisa dibilang menggemakan pernyataan yang dibuat oleh Presiden Barack Obama pada bulan Februari 2015 dalam sebuah acara. Obama dengan berani menyebutkan bahwa agama Kristen memiliki sisi gelap. Ia mengutip Perang Salib dan Inkuisisi Spanyol sebagai dua contoh dari masa lampau. Obama tidak menyerang agama Kristen secara keseluruhan, namun menekankan bahwa tidak semua umat Kristen dapat dianggap bertanggung jawab atas kengerian Inkuisisi, demikian pula tidak semua Muslim dapat disalahkan atas ekstremisme kekerasan yang dilakukan ISIS, Taliban, Al-Qaeda atau Boko Haram. Terorisme Kristen adalah tindakan terorisme yang dilakukan oleh kelompok atau individu yang mengakui melakukannya atas motivasi atau tujuan Kristen. Teroris Kristen membenarkan taktik kekerasan yang dipakai melalui interpretasi Alkitab mereka, yang mereka sesuaikan dengan tujuan dan pandangan mereka sendiri. Interpretasi semacam ini adalah berbeda dengan interpretasi denominasi Kristen pada umumnya. Tindakan teroris yang dilakukan bisa ditujukan pada denominasi Kristen lain, agama lain, atau pada kelompok organisasi sekuler milik pemerintah, individu atau masyarakat. Para teroris juga menyalahgunakan kekristenan sebagai suatu alat retorika untuk mencapai baik tujuan politis atau militer mereka. Kelompok teroris Kristen terdiri memiliki berbagai bentuk, termasuk di antaranya adalah organisasi paramiliter, kultus sekte, dan kelompok orang yang tidak terorganisir dan berkumpul untuk mencoba meneror kelompok lain. Beberapa kelompok ini mendorong tindakan teroris melalui individu yang tidak terkait pada kelompok tersebut. Kelompok paramiliter pada umumnya terikat pada kepentingan etnis atau politis serta keagamaan, dan kebanyakan dari kelompok semacam itu memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kekristenan konvensional pada umumnya. Berikut ini adalah kelompok Kristen ekstrim yang telah menunjukkan kapasitas mereka dalam melakukan kekerasan dan fanatisme. 1. Army of God atau AOG. AOG merupakan sebuah organisasi Kristen yang sangat menolak dan menentang keras praktek aborsi dan homoseksualitas. Dalam penolakannya terhadap aborsi dan homoseksualitas, AOG kerap melakukan aksi-aksi teror seperti penyerangan dan pemboman klinik aborsi, pembunuhan dan menyerang dengan kekerasan. Media Salon mencatat sejumlah aksi teror yang dilakukan AOG. Pada 1986, AOG mengebom klinik milik Dr. George Tiller, seorang dokter yang diduga melayani praktek aborsi. Lalu pada 1993, Sally Shannon, seorang anggota AOG, menembak Tiller tepat di kedua lengannya sebelum pada akhirnya ia dibunuh oleh Scott Roeder, yang juga anggota AOG lainnya. Setahun kemudian, salah satu anggota AOG Paul Jennings Hill melakukan aksi teror dengan melakukan pembunuhan terhadap Dr. John Britton. Hill menembak Dr. Britton tanpa ada penyesalan. Ia bahkan mengaku melakukannya atas dasar perintah Tuhan. Tidak jarang para militan Kristen ini mendapatkan hukuman suntik mati dari pengadilan atas aksi teror yang mereka lakukan. Menambah daftar panjang aksi teror AOG, anggotanya kembali melakukan pemboman di bar tempat berkumpulnya para lesbian pada 1997. Lalu pada 1998, James Carles Cobb menembak mati Dr. Barnett Slepian karena telah membuka praktek aborsi. Dalam aksinya tersebut, James mengaku tidak berencana untuk membunuhnya kecuali melukai saja. 2. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa atau juga dikenal dengan Kilat dari Timur adalah gerakan keagamaan yang didirikan di Tiongkok pada tahun 1991. Sumber pemerintah memperkirakan kelompok ini memiliki 3 hingga 4 juta anggota. Pada tahun 1995, kelompok ini diklasifikasikan sebagai aliran sesat oleh Kementerian Keamanan Publik Tiongkok.
Prinsip inti kelompok ini adalah bahwa Yesus Kristus telah kembali ke bumi dan saat ini hidup sebagai seorang wanita Tionghoa. Nama, Kilat dari Timur, mengacu pada Injil Matius 24:27, sebab sama seperti kilat yang memancar dari timur dan bersinar sampai ke barat, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Catatan kejahatan. 1. Serangan Nanyang tahun 1998. Dari tanggal 30 Oktober hingga 10 November 1998, dua orang anggota Kilat dari Timur, Liu Shunting dan Zhao Fating, melakukan serangkaian penyerangan dan perampokan di Kabupaten Tanghe dan Sheki di Nanyang, Henan. Liu dan Zhao menggunakan pisau, tiang baja, dan bubuk kapur, memukul, menikam, membutakan, dan merampok 9 orang selama 12 hari, dilaporkan karena menolak bergabung atau memberikan dana kepada gereja. Dari 9 korban, 6 orang mengalami patah kaki dan 2 orang mengalami pemotongan telinga kanan. Pada tanggal 7 Maret 2000, Pengadilan Menengah Rakyat Nanyang memvonis Liu dan Zhao masing-masing 18 tahun penjara dan 17 tahun penjara, atas tuduhan melukai dan merampok dengan sengaja. 2. Penculikan massal tahun 2002. Pada tahun 2002, Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa melakukan penculikan serentak di berbagai kota untuk menangkap 34 pemimpin China Gospel Fellowship dan memaksa mereka untuk bergabung dengan kelompoknya. Namun Kilat dari Timur membantah tuduhan tersebut. 3. Kerusuhan Kiamat tahun 2012. Beberapa anggota Kilat dari Timur menganut apa yang disebut ramalan Maya dan meramalkan akhir dunia pada tahun 2012. Pihak berwenang menuduh mereka menyebabkan kerusuhan dan bahkan kejahatan di seluruh Tiongkok. Pihak berwenang Tiongkok juga mengklaim bahwa Min Yongjun, anggota Kilat dari Timur, melakukan penikaman terhadap seorang wanita lanjut usia dan 23 siswa di sebuah sekolah di Provinsi Henan, termotivasi oleh ramalan tahun 2012. Tepat sebelum tanggal hari kiamat yang diperkirakan terjadi pada tanggal 21 Desember 2012, pemerintah Tiongkok menangkap 400 anggota Kilat dari Timur di Tiongkok Tengah, dan sebanyak 1.000 orang dari provinsi lain di Tiongkok. 4. Pembunuhan Wu Shuoyan tahun 2014. Wu Shuoyan, seorang wanita berusia 37 tahun dari Zhaoyuan Shandong, yang bekerja sebagai tenaga penjualan di sebuah toko pakaian mall, sedang menunggu sepulang kerja untuk bertemu dengan suaminya dan putranya yang berusia 7 tahun di dekat McD. Saat Wu berada di sana, sekelompok 6 orang termasuk seorang anak berusia 12 tahun, memasuki restoran. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah misionaris. Setelah menyampaikan pesan keagamaannya, mereka meminta pelanggan memberikan nomor ponsel mereka untuk kontak di kemudian hari. Wu 2 kali diminta memberikan nomor teleponnya namun dia menolak. Wu kemudian dipukuli oleh 2 misionaris menggunakan kain pel yang dibawa kelompok tersebut. Tak hanya itu, Wu juga dilempar sebuah kursi dan kepala serta wajahnya diinjak. Seorang penyerang berteriak, "Matilah, roh jahat," sementara yang lain meneriaki pelanggan lainnya, "Siapapun yang ikut campur akan mati." Serangan itu terekam kamera, dan rekamannya dibagikan secara luas secara online. Wu meninggal karena luka-lukanya di tempat kejadian. Para penyerang ditangkap dan diidentifikasi sebagai anggota Kilat dari Timur. Perwakilan dari Kilat dari Timur secara terbuka mengutuk pembunuhan tersebut, mengklaim bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh psikopat yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah pembunuhan tersebut, pihak berwenang di Tiongkok melakukan penangkapan luas terhadap anggota Kilat Timur. 5 penyerang dewasa dinyatakan bersalah di persidangan, dengan 2 pembunuh dieksekusi. 5. Pemilu Israel 2019. Beberapa minggu sebelum pemilu Israel tahun 2019, Twitter menangguhkan puluhan akun berbahasa Ibrani yang dijalankan atas nama Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa yang memperkuat pesan-pesan agama dan politik sayap kanan. 3. Tentara Perlawanan Tuhan. Lord Resistance Army atau LRA adalah organisasi ekstremis Kristen yang beroperasi di Afrika Tengah dan Afrika Timur. LRA bermula dari pemberontakan Uganda melawan Presiden Yoweri Museveni yang dipimpin oleh Joseph Raokoni pada tahun 1987. Kelompok ini berada di Uganda Utara, Sudan Selatan, Sudan, Republik Afrika Tengah dan Republik Demokratik Kongo. Sasarannya mencakup pembentukan demokrasi multipartai di Uganda yang terikat oleh 10 perintah Allah.
LRA terdaftar sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat, namun sejak itu telah dihapus dari daftar kelompok teroris aktif yang ditetapkan. Mereka dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang luas, termasuk pembunuhan, penculikan, mutilasi, perbudakan seks anak-anak dan perekrutan tentara anak-anak. 4. Front Pembebasan Nasional Tripura. India bukan hanya negara penganut Hindu dan Sikh, tapi juga Islam, Buddha, Katolik, dan Protestan. Sebagian besar umat Kristen di India menganut paham damai, namun pengecualian terbesar adalah Front Pembebasan Nasional Tripura atau NLFT, aktif di negara bagian Tripura di India Timur Laut sejak tahun 1989. NLFT adalah gerakan paramiliter Kristen yang berharap untuk memisahkan diri dari India dan mendirikan pemerintahan fundamentalis Kristen di Tripura. NLFT tidak menoleransi agama apapun selain Kristen, dan kelompok tersebut telah berulang kali menunjukkan kesediaan untuk membunuh, menculik, atau menyiksa umat Hindu yang menolak berpindah agama ke aliran fundamentalisme Protestan yang ekstrim. Pada tahun 2000, NLFT bersumpah untuk membunuh siapapun yang berpartisipasi dalam Durga Puja dan pada bulan Mei 2003, setidaknya 30 umat Hindu dibunuh dalam salah satu pembunuhan besar-besaran di NLFT. 5. Imamat Phineas. Imamat Phineas, juga disebut Imam Phineas, adalah teroris domestik Amerika yang menganut ideologi yang dituangkan dalam buku Vigilantes of Christendom, The Story of the Phineas Priesthood karya Richard Kelly Hoskins tahun 1990. Phineas Priests bukanlah sebuah organisasi, dan tidak memiliki kepemimpinan atau struktur kelembagaan yang jelas. Bagi penganut ideologi, pendeta Phineas adalah seseorang yang melakukan tindakan Phineas, artinya orang tersebut mengikuti contoh Phineas, seorang pria Ibrani yang diberi pahala karena membunuh pasangan beda agama oleh Tuhan, menurut Perjanjian Lama. Istilah aksi Phineas secara luas digunakan oleh kelompok supremasi kulit putih, sebagai istilah untuk pembunuhan terhadap pasangan antar ras dan sebagai istilah untuk serangan terhadap orang-orang Yahudi, anggota kelompok etnis non-kulit putih lainnya, kaum multikulturalis, dan siapapun yang mereka anggap musuh mereka. Ideologi yang dituangkan dalam buku Hoskins antara lain keyakinan Christian Identity yang menentang hubungan antar ras, percampuran ras, homoseksualitas dan aborsi. Hal ini juga ditandai dengan antisemitisme dan anti-multikulturalisme. Pada tanggal 28 November 2014, anggota Imamat Phineas Larry Stephen S1MCH Pronunciation Williams mengamuk dengan kekerasan di Austin, Texas di mana dia menembakkan lebih dari 100 peluru ke berbagai sasaran termasuk gedung pengadilan federal, gedung konsulat Meksiko setempat, dan kantor polisi sebelum ditembak dan dibunuh oleh polisi. 6. Umat Kristiani yang peduli. Concerned Christians. Monte K. Miller membentuk sebuah kelompok yang dikenal sebagai Concerned Christians di Colorado, pada tahun 1980-an. Diciptakan untuk melawan gerakan keagamaan New Age dan sentimen anti-Kristen, gerakan ini telah berubah menjadi gerakan Kristen yang bersifat apokaliptik karena kelompok ini mengadopsi pandangan-pandangan yang kurang mainstream di milenium yang dianut oleh Miller. Kelompok ini digambarkan sebagai kelompok teroris. Mereka percaya semua orang Yahudi harus masuk Kristen. Salah satu hal yang ironis mengenai sebagian umat Kristen adalah kenyataan bahwa meskipun mereka percaya bahwa orang Yahudi harus masuk Kristen, mereka menganggap diri mereka pendukung setia Israel. Dan beberapa dari mereka meyakini adanya kekerasan yang memaksa semua Muslim keluar dari Israel. Pada tahun 1999, pejabat Israel menangkap 14 anggota peduli Kristen di Yerusalem dan mendeportasi mereka dari Israel karena dicurigai akan merencanakan serangan teroris terhadap umat Islam. Salah satu target yang mungkin menurut polisi Israel adalah Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, masjid yang sama yang menjadi sasaran pada tahun 1969, ketika seorang Kristen dari Australia bernama Dennis Michael Rohan gagal menghancurkannya, dan menurut dugaan kepolisian Israel, kemungkinan besar akan kembali menjadi target pada tahun 2014 ketika Adam Everett Levis, seorang Kristen dari Texas, ditangkap oleh polisi Israel karena dicurigai berencana meledakkan tempat suci umat Islam di Yerusalem itu. Selain 6 kelompok teroris Kristen tersebut, masih banyak lagi kelompok militan Kristen Amerika yang dikelompokkan sebagai teroris sayap kanan oleh FBI.
Kelompok-kelompok tersebut adalah Westboro Baptist Church, Ku Klux Klan, The Covenant, The Sword and the Arm of the Lord, and the Freeman Community.